Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat pemuda dimanapun berada, sebelum melanjutkan ke materi, marilah kita share, subscribe channel YouTube Tabligh. Segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat yang terbesar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat yang paling sering kita lupakan, yakni nikmat sehat dan sempat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka meskipun berbeda tempat, semua karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita pada kali ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang tetap taat menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat pemuda rahimakumullah, sahabat mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat yaitu kesalahan kita terhadap orang lain dan kebaikan orang lain terhadap kita. Kemudian dua hal yang harus kita lupakan, yaitu kesalahan orang lain terhadap kita dan kebaikan kita terhadap orang lain. Apabila kita bisa menjalankan dua hal tersebut yang harus kita lupakan ataupun yang harus kita ingat, insya Allah kehidupan kita akan sakinah, tenang di dalam menjalani kehidupan kita. Sahabat pemuda rahimakumullah dimanapun berada, dari dua pesan tadi mengandung makna yang begitu besar bagi kita. Yang pertama yang harus kita lakukan dari pesan yang harus dilupakan, yaitu kesalahan orang lain terhadap kita. Maka kita dituntut untuk menjadi seorang yang pemaaf, pandai untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena kita sadari bahwa kita adalah manusia, kita tempatnya lupa, kita tempatnya salah, lebih-lebih terhadap sesama kita. Maka orang yang paling bisa memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang akan paling mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Bagaimana tidak, tak kala orang lain berbuat salah terhadap kita, berbuat tidak sesuatu hal yang tidak membuat kita nyaman terhadap kita, kita bisa memaafkannya. Maka ketika itu pula kita akan diberikan rasa tenang di dalam kehidupan kita, memaafkan dan pandai untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, yakni pandai melupakan amal ibadah, amal kebaikan yang telah kita lakukan, dan itu akan berimbas kepada hal yang namanya keikhlasan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya ikhlas adalah sesuatu hal yang perlu diperjuangkan, perlu proses untuk meraih keikhlasan tersebut. Karena tidak akan mungkin seseorang mendapatkan keikhlasan secara instan ketika beramal. Beramal langsung ikhlas, itu hal yang mustahil. Namun yang benar adalah kita beramal kemudian lupakan amal tersebut. Dengan kita melupakan amal-amal kebaikan kita itu, maka insya Allah
lambat laun keikhlasan akan muncul dari dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menuntun kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Maka kata kunci ketika kita ingin menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal adalah kita lakukan amal tersebut, kemudian kita lupakan apa yang telah kita amalkan. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah alfa dari mencatat amalan-amalan kita sekecil apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarrah, maka akan Allah balas. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan seberat zarrah, maka akan Allah balas pula. Maka orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut pun akan mendapatkan yang namanya ketenangan dalam hidupnya, karena dia tidak pusing dengan omongan orang lain tatkala dia sudah melakukan sebuah amal soleh. Orientasinya hanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Kemudian hal yang harus diingat yaitu kebaikan orang lain terhadap kita. Ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai untuk berbalas budi, membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan. Bahkan Islam sudah mengajarkan lebih dulu tentang membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Di antaranya tatkala kita menjawab salam dengan salam yang lebih sempurna, itu adalah balasan kebaikan yang lebih daripada kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita. Contohnya, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita membalas dengan doa yang lebih sempurna daripada yang kita dapatkan dari orang lain. Itu adalah bukti bahwa orang-orang yang bisa membalas budi dengan lebih baik lagi dari apa yang ia dapatkan, itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Kemudian hal yang terakhir yang harus diingat adalah kesalahan kita terhadap orang lain. Ini akan menjadikan kita orang-orang yang pandai berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, mengorek tentang kesalahan apa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang telah kita lakukan, dan bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut sehingga kita tidak melaksanakan kesalahan itu di waktu yang akan datang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi rekan-rekan pemuda pada umumnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.